البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Fitan wal Hawadis yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita berada pada halaman 70. Halaman yang 70 ini masih sambungan daripada pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu mengenai terjadinya fitnah akhir zaman, yang mana fitnah mulai tersebar merajalela dengan seizin Allah Subhanahu wa taala setelah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian setelahnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Karena Umar bin Khattab ini ibaratnya pintu yang menghalang-halangi antara munculnya fitnah dengan kebaikan. Ternyata pintu ini hilangnya bukan ditutup tapi dipatahkan, dirusak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah radhiyallahu anhu sebagai pintunya, bentengnya. Ternyata apa? Beliau meninggal dibunuh oleh sosok yang dikenal dengan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi bukan orang muslim, kafir, Majus itu yang dikenal dengan apa? Meyakini di dalam alam semesta ini ada dua pencipta, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Itu orang Majus. Pencipta kebaikan adalah cahaya, yaitu matahari. Pencipta kejelekan adalah apa? Kegelapan. Jadi mereka ibadahnya ketika matahari terbit dan matahari terbenam. Jadi ketika matahari terbit terang, nah itu kebaikan, mereka nyembah itu Al-Majus. Kemudian ketika matahari terbenam muncullah kegelapan, mereka nyembah juga situ, beribadah. Nah, sosok yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu siapa tadi? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Yang disayangkan adalah orang Syiah Rafidah. Mereka di Iran sana itu mereka mengagungkan kuburan yang dikenal dengan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Tertulis Abu Lu'lu'ah Al-Majusi radhiyallahu anhu, bayangkan. Padahal dia yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allahul musta'an. Itulah mereka Syiah Rafidah yang mereka tidak suka dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga tidak suka dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lihat saja penjelasannya halaman 70 bagian tengah itu. Qauluhu radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyam was-salatu was-sadaqatu wal amrul ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman tentang fitnah, kemudian Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fitnahnya seorang lelaki
Maknanya fitnah itu adalah fitnah seorang lelaki terhadap keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya, tetangganya. Itu bisa tergugurkan, terhilangkan dengan puasa, salat, sedekah, perintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara mungkar. Nah, itu yang dipahami oleh siapa? Hudzaifah bin Yaman. Pertanyaan Umar bin Khattab anhu ternyata bukan. Maksudnya yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab anhu adalah fitnah yang dahsyat. Yang dahsyatnya itu bagaikan apa kemarin? Ombak yang ada di lautan. Gelombangnya seperti gelombang ombak. Itu yang ditanyakan oleh siapa? Umar bin Khattab anhu. Ternyata pintunya Umar itu loh. Dan pintunya ini nanti akan hilang, bukan ditutup, tapi dipatahkan, dipecah, dirusak. Maksudnya apa? Maksudnya setelah rusak pintu tersebut, timbullah fitnah. Siapa pintu di sini? Umar bin Khattab anhu. Kemudian datanglah berikutnya Utsman ibn Affan, dibunuh juga meninggalnya. Mulai muncullah fitnah yang dahsyat. Kita lihat. Dzakaral fitan allati tukaffiruha al-amal as-salihah. Beliau menyebutkan fitnah-fitnah yang bisa gugur dengan apa? Amalan-amalan salihah. Al-fitan laysat ala haddin sawa. Fitnah-fitnah itu tidak semuanya sama. Ba'dhuha akhafu min ba'd. Ba'dhuha akhafu min ba'diha. Sebagiannya itu lebih ringan dari sebagian yang lainnya. Ba'dhuha tukaffiruhu al-amal as-salihah. Sebagiannya bisa gugur, hilang dengan amalan-amalan saleh. As-salat was-siyam, salat dan puasa. Fitnatur rajuli fi ahlihi, fitnahnya seorang pada keluarganya. Fitnatur rajul fi malih, fitnah seorang kepada terhadap apa? Hartanya. Hadhihi tukaffirul a'mal salihah. Orang terfitnah dengan keluarganya, terfitnah dengan hartanya, terfitnah dengan tetangganya, itu semuanya akan gugur dengan amalan saleh. Tapi bukan itu yang ditanyakan. Kita lihat, qauluhu radhiyallahu anhu faqala Umar laisa hadza uridu. Innama uridu allati tamuju kamujil bahr. Lihat ini. Umar bin Khattab anhu mengatakan bukan ini yang aku inginkan. Hanya saja yang aku inginkan adalah fitnah yang gelombangnya seperti gelombang lautan. Berarti dahsyat kan? Karena fitnahnya ngeri sekali. Alladhi yas'al anhu Umar anhu al-fitnatul 'uzma. Yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab anhu adalah fitnah yang besar. Allati tamuju kamujil bahr. Yang mana fitnah tersebut bergelombang seperti gelombang lautan. Tata'adzam wal iyad billah. Fitnah tersebut tata'adzam, terus menerus semakin besar. Tazidu hatta tuhattil haqqa. Lihat ini. Fitnah tersebut terus menerus semakin besar, bertambah terus hingga tuhattil haqqa, hingga menutupi kebenaran. Tuhatti itu masih menutupi. Jadi fitnah itu kalau udah dahsyat, udah besar fitnahnya ngeri sekali, itu kebenaran tertutupi. Sehingga nggak nampak lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, karena fitnah tadi. Makanya kita hendaknya senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Contohnya doa yang paling bagus adalah Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian doa yang lainnya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Termasuk doa yang bagus juga itu. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku yang benar itu benar dan berilah kami karunia rezeki agar bisa mengikutinya, dan tampakkan kepada kami yang batil itu batil dan berilah kami karunia agar bisa menjauhinya. Lihat doa yang sangat bagus. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Doa yang bagus juga agar hati kita kokoh di atas agama Allah Ta'ala. Nah, kita lihat lagi. Al-fitnatul khatirah, fitnah yang berbahaya. Hadzal ladzi yas'aluhu anhu Umar. Inilah yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Li ajlil hadar minhu wal hitah. Tujuannya agar berhati-hati darinya dan juga waspada. Jadi bertanya tentang fitnah, bertanya tentang apa? Kejelekan, keburukan, bukan untuk berbuat keburukan, tapi untuk waspada dan berhati-hati terhadapnya. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, arafus syarra la li syarri lakin litawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Artinya, aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat apa? Kejelekan,
tapi untuk berhati-hati dan waspada terhadapnya. Dan barang siapa yang tidak mau mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, niscaya dia akan terjatuh di dalamnya. Kita lihat di sini. Qauluhu radhiyallahu anhu, faqultu malaka walaha ya amirul mu'minin. Lihat, Hudzaifah ibn Yaman mengkabarkan realita dan fakta. Paham ya? Sesuai dengan apa yang akan terjadi. Tentunya apa? Ini tidak terlepas dari kabar yang Rasulullah kabarkan kepada beliau. Karena Hudzaifah bin Yaman sangat dekatnya dengan Rasulullah SAW itu sampai digelari apa? Sahibus sir, sahabat rahasianya Rasulullah SAW. Hudzaifah bin Yaman. Kemudian ketika Umar bin Khattab bertanya demikian, langsung Hudzaifah bin Yaman mengatakan, malak walaha ya amirul mu'minin. Kamu tidak akan tertimpa padanya ya amirul mu'minin. Maksudnya malak, santai saja kamu. Walaha, dan tidak perlu khawatir terhadap fitnah tersebut. Karena fitnah itu gak akan menimpa beliau gitu loh. Karena di zaman beliau, di zaman Umar bin Khattab anhu, itu apa? Lagi jaya-jayanya. Kebatilan sangat takut. Paham ya, untuk menampakkannya. Nah, beliau ini ibaratnya pintu gitu loh. Nah, pintunya ini nanti kata Hudzaifah bin Yaman, nah barakallahu fiik, akan dirusak, dipecah, bukan ditutup. Karena kalau ditutup masih ada peluang untuk dibuka lagi. Tapi kalau rusak, sudah pecah, sulit untuk diperbaiki. Maksudnya apa? Terbunuhnya siapa? Umar bin Khattab anhu. Mulai muncullah fitnah. Tragedi berikutnya Utsman bin Affan dibunuh oleh orang Khawarij. Ini mengerikan. Yang bunuh Umar bin Khattab majusi kafir, tapi yang bunuh siapa? Utsman bin Affan itu mengaku kaum muslimin Khawarij. Bayangkan itu. Merusak nama baik kaum muslimin. Merusak nama baik Islam. Tapi kalau yang bunuh Umar bin Khattab jelas-jelas majusi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi kafir. Tapi yang bunuh Utsman bin Affan Khawarij. Dari kalangan usatu, dari kalangan orang-orang ahli ma'asi. Nah, Allahu musta'an. Kok bunuh muslim sendiri ya yang bunuh? Nah gitu. Fitnahnya lebih besar. Bisa dipahami ya? Akhirnya apa? Timbul pertanyaan-pertanyaan, kenapa yang bunuh Utsman bin Affan adalah orang muslim juga? Kalau yang bunuh Umar bin Khattab masih sudah jelas kan kafir kan, majusi. Nanti kita lihat penjelasannya. Akhirnya Hudzaifah bin Yaman mengatakan, malak walaha ya amirul mu'minin. Kamu tidak akan mengapa, kamu tidak akan apa-apa. Fitnah itu enggak akan menimpamu wahai amirul mu'minin. Yakni allati tamuju kamujil bahr, malaka wa malaha. Yaitu fitnah yang apa? Bergelombang seperti gelombang yang ada di lautan. Itu tidak akan menimpa dirimu wahai amirul mu'minin. Li'anna Allah Subhanahu wa taala hamaka minha. Dikarenakan Allah taala menjagamu. Dikarenakan Allah taala menjagamu dari fitnah tersebut. Qauluhu radhiyallahu anhu, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Lihat ini. Perkataan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sesungguhnya antara diri kamu dan antara fitnah tersebut ada pintu yang tertutup. Siapa pintunya ini? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wa dzalika bi khilafati Umar. Yang demikian itu dengan kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu wa adlihi, dan keadilan beliau, wa hazmihi, dan kokohnya beliau, wa annahu nam muhdas, dan bahwasannya beliau pun ternyata terjadi. Maksudnya terjadi bagaimana? Fitnah menimpa diri beliau tapi bukan agamanya. Paham ya? Yang namanya fitnah itu kan bisa keluarga, bisa anak, bisa istri, bisa ujian-ujian. Tapi untuk masalah agama beliau kokoh itu loh. Paham? Nah, maknanya apa? Makna muhdas maknanya apa? Bermakna annahu na barakallahu fiik nam yulham wa huwa mulhim. Radhiyallahu anhu, maksudnya bahwasanya apa? Beliau itu akan terkena juga, cuman fitnahnya bukan agama yang terfitnah. Paham ya? Nah, fahuwa la yakhafu alaih. Lihat, beliau enggak takut terhadap fitnah tersebut. Min hadir fitnah, dari fitnah tersebut. Fi dinih, terhadap agamanya. Lihat. Jadi beliau tidak takut ya, terhadap fitnah tersebut kalau menimpa agamanya. Kenapa kita lihat? Nah, kita lihat kenapa? Karena di masa beliau itu kokoh-kokohnya. Kalaupun seandainya nah barakallahu fiik ada fitnah, itu masih bisa ditepis. Ya, agama tetap kokoh itu. Lakin qad taqa'u alaihi fi nafsihi. Tapi bisa jadi yang namanya fitnah itu menimpa dirinya. Untuk agamanya masih kokoh, kan yang nolong agamanya banyak, itu loh. Paham ya? Lakin la yakhafu alaihi minha fi dinih. Tapi beliau tidak khawatir terhadap fitnah tersebut terhadap agamanya.
Mafhum? Karena agama itu pasti akan Allah jaga dan pasti banyak orang-orang yang masih menjaganya dalam artinya mendakwakannya dan membelanya. Tapi kalau udah dirinya yang terkena, wal'iyadzubillah. Mafhum? Naam. Di sini ternyata apa fitnahnya di sini? Beliau dibunuh. Allah musta'an, itu termasuk di antara maknanya ya. Qauluhu radhiyallahu anhu afa yuksarul babu am yuftah? Pintu tersebut dipatahkan, dirusak atau dibuka? Qala qultu la bal yuksar. Pintu tersebut yang tertutup tadi itu pintu yang bagaimana? Dipatahkan, dirusak atau dibuka? Kata beliau atau Hudzaifah bin Yaman, la, tidak. Tidak dibuka, tapi bal yuksar, bahkan dipatahkan, dirusak. Fahima Umar annahu huwal bab. Lihat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu paham bahwasanya beliau itu pintunya. Beliau itu pintunya. Ana Umar huwal bab. Bahwasanya Umar itulah pintunya. Fasa'alahu hal hadzal bab bisuhulatin am yuksar? Kemudian beliau bertanya, apakah pintu ini dengan semudah itu ataukah dipatahkan, dirusak? Maksudnya dibuka semudah itu atau dipatahkan, dirusak? Hadza kinayatun an hal yuqtalu Umar anhu. Ini adalah semacam kinayah. Semacam kinayah ungkapan tentang bahwasanya apakah Umar Khattab anhu itu akan dibunuh. Hadza sirrun baina Hudzaifah wa baina Umar. Lihat. Ini rahasia. Rahasia antara Umar Khattab dengan siapa? Hudzaifah ibnu Yaman. Nanti pintunya itu bagaimana? Pintunya itu nanti bagaimana? Apakah dibuka atau dipatahkan, dirusak, dipaksa gitu loh. Ternyata pintunya apa? Dirusak. Dirusak dalam artian Umar Khattab dibunuh. Kita lihat. Afa yuksarul babu am yuftah? Apakah pintu tersebut dipatahkan, dirusak ataukah dibuka? Yakni yuqtalu hadzal rajul. Maksudnya apakah lelaki ini akan dibunuh? Siapa maksudnya lelaki ini? Umar bin Khattab anhu. Alladzi ja'alahu Allahu baban, yang Allah telah menjadikan beliau sebagai pintu, saddan al-fitnah, sebagai pintu benteng menutup daripada fitnah. Aw annal baba yuftahu biduni qatlin, ataukah pintunya akan dibuka tanpa adanya pembunuhan? Qaulu radhiyallahu anhu qultu la bal yuksar. Kata Hudzaifah bin Yaman, tidak dibuka begitu saja, tapi dipatahkan pintunya, dirusak pintunya. Hadza fihi isyaratun ila qatl Umar radhiyallahu anhu waqad hasal. Di sini ada isyarat kepada apa? Terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan sungguh telah terjadi. Siapa bunuhnya tadi? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Lihat, ibaratnya beliau itu pintu yang menutupi barakallahu fiik antara apa? Antara al-haq dan al-batil. Jadi begitu beliau terbunuh, mulai muncullah kebatilan, tersebarnya fitnah di mana-mana. Kemudian terbunuhnya berikutnya lagi. Siapa? Utsman ibn Affan anhu. Orang Khawarij yang bunuh. Kita lihat di sini. Qaulu radhiyallahu anhu dzalika ahra alla yughlaqa abada. Kalau pintunya udah patah, rusak, itu sangat pantas untuk tidak bisa dibuka selama-lamanya. Untuk tidak bisa ditutup selama-lamanya, afan. Pintunya itu kalau udah rusak, patah, barakallahu fiik, itu sangat pantas untuk tidak bisa ditutup selama-lamanya lagi. Maksudnya pintu fitnahnya udah terbuka gitu loh. Terbukanya dengan cara apa? Rusak. Jadi untuk ditutup kembali sangat sulit. Mafhum? Akrab alla yughlaq, sangat mendekati untuk tidak bisa dibuka kembali. Karena pintu kalau masih utuh, kalaupun dia dibuka masih ditutup. Tapi kalau rusak, sangat sulit kan biasanya rusak. Harus diganti, itu pun sulit, itu loh. Menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab anhu itu pintu yang menghalang-halangi tadi antara al-haq dan al-batil. Begitu beliau terbunuh, sudah tidak bisa ditutup kembali. Mafhum? Tragedi berikutnya Utsman bin Affan dibunuh oleh orang Khawarij. Tragedi berikutnya Ali bin Abi Thalib perang. Tragedi perang apa? Perang Jamal, perang Siffin, itu semuanya fitnah. Kita lihat. Li'anna babal fitnah idza futiha, dikarenakan pintu fitnah apabila telah dibuka, fa innahu la yughlaq, maka sesungguhnya pintu tersebut tidak bisa ditutup kembali, wal a'yadu billah. Makanya paling selamat adalah orang yang menjauhkan diri dari fitnah. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia orang yang jauhkan dari fitnah. Kita lihat di sini.
Nah, Pak, kata beliau, sa'uba ihlaquh, sangat sulit untuk ditutup. Fa fihi tahdhir min fathi babil fitnah. Di dalam hadis ini ada peringatan membuka pintu fitnah. Jadi semua pintu fitnah yang kira-kira kalau dibuka akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah dan juga semisalnya, itu lebih baik kita tutup. Kita tutup, kita batasin, jangan sampai apa? Menimbulkan fitnah yang lebih besar. Paham ya? Karena apa? Karena efek sampingnya nanti kepada orang-orang yang tidak paham, orang yang bingung, orang yang sedang belajar. Tapi kalau barakallahu fiik, dijelaskan sesuai dengan kapasitasnya, dijelaskan mana hak, mana yang batil, mana halal, mana haram, globalnya jelaskan dan dia paham, jelaskan. Karena ma'rifatul fitan minal muhim. Mengenal fitnah termasuk perkara yang penting. Fitnatul Jahmiyah, fitnatul Khawarij, fitnatul Mu'tazilah, fitnatul Asy'ariyah, ya. Mengenal kelompok-kelompok sesat itu termasuk perkara yang apa? Yang penting. Karena dengan mengenal kelompok sesat, kita tidak akan mengikuti kelompok tersebut. Kita akan bisa menghindar dari kelompok tadi. Tapi kalau kita tidak mengetahui kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang dari al-haq, kita nanti akan menganggap semuanya sama. Disitulah bahayanya. Paham ya? Menyamakan antara jalan yang halus dengan jalan yang penuh dengan lubang. Bisa dipahami? Naam. Kita lihat di sini. Li'annahu la yumkin ighlaqu ba'da dzalik. Dikarenakan enggak mungkin ditutup kembali. Lihat. Tidak mungkin ditutup kembali setelah apa? Dibukanya pintu fitnah tersebut. Lakin talama annahu mughlaq al-amr sahl. Akan tetapi kalau seandainya bisa ditutup, itu perkara yang mudah. Kalau seandainya bisa ditutup pintu fitnah itu mudah sekali perkaranya. Tapi permasalahannya itu kalau sudah terbuka, apalagi apa? Pintunya tadi pecah atau rusak, barakallahu fiik, sangat sulit untuk ditutup kembali. Allahumma sallim sallim. Qauluhu qala faqulna li Hudzaifah, akhirnya kami berkata kepada Hudzaifah, hal kana Umar ya'lam minal bab? Manil bab? Apakah waktu itu Umar tahu siapa pintu tersebut? Ini masih percakapan dulu ya. Umar bin Khattab percakapan dengan siapa? Hudzaifah Ibnu Yaman. Akhirnya seorang perawi itu Masruq, nah sebutkan bawah itu ya, bertanya kepada Hudzaifah, apakah Umar tahu kalau bahwasanya pintunya itu siapa? Qala na'am. Akhirnya Hudzaifah bin Yaman mengatakan iya tahu. Kama ya'lamu anna duna ghadin lailah, sebagaimana beliau mengetahui bahwasanya setelah hari esok ini adalah malam hari. Maksudnya setelah hari esok ini ada malam hari lagi itu loh. Paham ya? Nah seperti itu. Yakni Umar radhiyallahu anhu ya'lam mal murad bil bab. Maksudnya Umar radhiyallahu anhu tahu apa yang diinginkan dengan pintu tersebut, siapa pintu tersebut. Nah, hada sirrun bainahu baina Hudzaifah. Ini adalah rahasia antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan antara Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Ya'lam annahu huwal bab. Beliau tahu bahwasanya beliau itu adalah pintunya. Umar paham, tahu. Wa anna kasrahu qatlu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya pecahnya pintu tersebut, rusaknya pintu tersebut adalah terbunuhnya siapa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Siapa tadi pembunuhnya? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Allahul musta'an. Mantan budaknya Mughirah bin Syu'bah. Ya, Maula Mughirah bin Syu'bah. Jadi mantan budaknya Mughirah bin Syu'bah, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Qauluhu inni haddatsu haditsan laisa bil aghalid. Kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, sesungguhnya aku menyampaikan kepadamu hadis dengan suatu hadis yang bukan apa? Bukan penuh dengan penipuan. Maksudnya benar-benar hadis yang beliau dengar itu loh. Paham? Bukan hadis yang penuh dengan penipuan, penuh drama, bukan. Qala, akhirnya seorang perawi mengatakan, fahibna an nasal Hudzaifah. Kami pun sungkan akhirnya. Kami pun sungkan kalau bertanya langsung kepada Hudzaifah. Manil bab, siapa sebenarnya pintu tersebut? Habu an yas'alu Hudzaifah. Mereka sungkan dan segan untuk bertanya kepada Hudzaifah. Ini maksudnya para jamaah, para sahabat yang mendengar hadis ini, mereka sungkan mau bertanya. Karena khawatir nanti dijawab akhirnya ya mungkin ada tidak enak atau semisalnya. Nah, akhirnya mewakilkan. Mereka sungkan bertanya kepada Hudzaifah tentang manil bab, siapa sih pintu itu? Li'annahu hadza muhish. Karena perkaranya ini mengerikan sekali. Perkaranya ini apa? Muhish, mengerikan sekali. Iya kan? Terbunuhnya Umar bin Khattab itu ngeri loh ya. Karena waktu itu posisinya sholat subuh beliau. Sholat subuh remang-remang tidak ada lampu.
Oh, zaman sekarang alhamdulillah ada lampu ya. Waktu itu paling-paling lampu ya lampu lentera itu. Paham ya? Itu pun kalau ada. Remang-remang salat subuh, enggak nampak siapa yang bawa pisau, ternyata di belakang Umar Khattab anhu, Abu Lu'lu' al-Majusi ini, Allahul musta'an. Dia ternyata ikut bersaf, tapi posisinya dia udah berniatan itu. Ada niatan untuk siapa? Untuk membunuh siapa? Umar Khattab anhu. Ditusuk 3 tusukan itu. Paham ya? Ditusuk 3 tusukan, akhirnya lari. Nah, kemudian Umar Khattab anhu, dipinggirkan oleh sebagian para sahabat, dikejar Abu Lu'lu' tadi dengan beberapa para sahabat. Kemudian Ibnu Abbas anhuma, beliau yang melanjutkan salatnya. Kisahnya panjang, kesimpulannya Umar Khattab anhu setelah terbunuh, barakallahu fiik, itu panjang kisahnya, beliau memilih agar dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Lihat, aslinya tempatnya itu dulu jatahnya siapa aslinya? Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Tapi karena lihat Aisyah melihat Umar Khattab perjuangannya bagaimana, kemudian juga belas kasihan, akhirnya dia diberikan tempat tersebut. Nah, itu kisahnya panjang. Kesimpulannya lihat tragedinya pada salat subuh. Kurang ajar sekali ya, Abu Lu'lu' al-Majusi. Nah, mantan budaknya Mughirah bin Syu'bah. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Li'anna hadza muhisun, dikarenakan ini adalah perkara yang mengerikan. Fa amaru Masruqan, akhirnya mereka merintahkan Masruq perawi ini ya, minat tabi'in, dari kalangan tabi'in, an yas'al Hudzaifah, agar bertanya kepada Hudzaifah di Yaman, an hadzal bab, tentang pintu ini siapa. Qalu faqulna li Masruq, kemudian kami pun berkata kepada Masruq, salhu, tanyalah kepada Hudzaifah. Fasa'alahu, akhirnya beliau bertanya, faqal Umar. Lihat, akhirnya Hudzaifah bin Yaman menjawab Umar. Al-babu Umar anhu, pintunya adalah Umar Khattab anhu. Wa kasruhu, dan patah rusaknya pintu tersebut, qatluhu anhu, terbunuhnya beliau radhiyallahu anhu, Umar Khattab anhu. Umar Khattab, masya Allah, beliau barakallahu fiik sampai digelar Al-Faruq, itu enggak sembarangan. Gelar beliau Al-Faruq. Al-Faruq kenapa? Li'anna Allah farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Dikarenakan Allah telah pisahkan antara al-haq dan al-batil dengan sebab siapa? Umar Khattab anhu. Luar biasa beliau. Karena tegasnya beliau dalam menegakkan syariat ini, setan pun takut. Setan takut. Jadi sampai-sampai suatu ketika Rasulullah SAW pernah berkata kepada Umar Khattab anhu, ya Umar, wahai Umar, inna syaitana la yafiru minka. Wahai Umar, sungguh syaitan itu kalau ketemu kamu lari. Lau salakta fajjan la salaka syaitan fajjan ghaira fajjik. Lihat itu. Wahai Umar, sesungguhnya syaitan itu lari kalau ketemu kamu. Kalau seandainya kamu berjalan di suatu jan atau gang gitu, niscaya syaitan mencari gang yang lain. Lihat, Umar Khattab anhu, Abu Hafsin Umar Khattab radhiyallahu anhu Al-Faruq. Nah, tapi Allah takdirkan setelah beliau meninggal dunia, mulailah muncul fitnah berikutnya, orang yang kecil, dan terus tidak tertutup lagi fitnah tersebut. Allahul musta'an. Wa qad hasala ma takhawwafahu, dan sungguh telah terjadi apa yang beliau khawatirkan. Apa itu? Qatalahu Abu Lu'lu' al-Majusi. Qatalahu Abu Lu'lu' al-Majusi. Yang membunuh Umar siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi, itu orangnya. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Ini sudah jelas-jelas pembunuh Umar. Syiah Rafidhah mengagungkan itu loh. Ana pernah melihat di salah satu kitab artikel itu ya seputar Syiah Rafidhah, itu ada semacam kuburan di Iran sana, diagung-agungkan oleh Syiah Rafidhah, tertulis Abu Lu'lu' al-Majusi radhiyallahu anhu. Bayangkan, radhiyallahu anhu. Allahul musta'an. Karena Syiah Rafidhah itu paling benci dengan Umar, dengan Abu Bakar. Kata mereka Umar dan Abu Bakar tauhid katanya. Allahul musta'an. Kenapa kira-kira? Kenapa kok mereka benci dengan keduanya? Karena menurut Syiah Rafidhah, khalifah yang pertama kali seharusnya setelah Rasulullah SAW itu Ali gitu loh. Kenapa Abu Bakar begal kekuasaan, kata mereka? Kenapa Umar kok membegal kekuasaan Ali? Itulah pemikiran yang salah. Adapun pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya khalifah, pemimpin setelah Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Kemudian siapa? Utsman.
kemudian siapa? Ali bin Abi Thalib. Sepakat itu sudah. Tapi Syiah Rafidhah tidak. Syiah Rafidhah mengatakan Rasulullah itu salah alamat. Kenapa salah alamat? Dia seharusnya itu berwasiatnya pada Ali, bukan pada Abu Bakar katanya. Allahul musta'an. Ini mirip ucapan siapa kemarin? Orang Yahud. Orang Yahud itu enggak mau mengakui kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Alasannya Jibril salah alamat katanya. Allahul musta'an. Seharusnya Jibril itu memberikan wahyu kepada Bani Israel. Jadi biar nabi itu dari kalangan Bani Israel semuanya. Nah, tidak dari orang-orang Quraisy katanya. Allahul musta'an. Lihat, mirip. Syiah Rafidhah mengatakan Rasulullah salah alamat, menyerahkan jabatannya seharusnya kepada Ali, bukan kepada Abu Bakar katanya. Allahul musta'an. Salah itu ya. Itu pemikiran yang rusak dan berbahaya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih menghukum Syiah Rafidhah apa? Akfar minal Yahud wa Nasara. Lebih kafir daripada orang Yahud wa Nasara. Allahul musta'an. Dan para ulama menyebutkan apa? Bahwasanya Syiah Rafidhah tidak masuk dalam 72 golongan. Enggak masuk di situ. Kafir. Karena 72 golongan itu masih apa? Masih muslim itu loh. Cuman pelaku dosa besar. Paham ya? Nah, tapi ini enggak masuk. Allahul musta'an. Alhamdulillah. Kata beliau, segala puji Allah Ta'ala anna qatlahu lam yakun biyadi muslim. Penting ini. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Ta'ala bahwasanya terbunuhnya Umar itu tidak melalui tangan orang muslim, Majus. Cuman yang jadi bahaya, yang jadi fitnah yang dahsyat itu terbunuhnya siapa? Utsman ibn Affan. Kita lihat, wa inna kana biyadi majusi, dan hanya saja waktu terbunuhnya Umar melalui tangannya orang Majusi, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Walakin qatl Utsman radhiyallahu anhu kana biyadi muslimin. Allahul musta'an. Lihat ini. Akan tetapi terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu waktu itu terjadi melalui tangan kaum muslimin. Tapi kaum muslimnya bagaimana ini? Usatul muslimin, ahlul ma'asi. Paham ya? Orang-orang yang tidak apa? Nah, barakallahu fiik, tidak setia dengan syariat. Kita lihat, ma'al asif, bersamaan disayangkan sekali. Khawarij minal muslimin. Orang-orang khawarij dari kalangan kaum muslimin. Karena khawarij itu ada dua. Khawarij yang gulat, yang ekstrim, itu yang dikafirin para ulama. Sama khawarij yang usat. Paham ya? Khawarij yang usat ini dia masih kaum muslimin, cuman ahlu ma'asi, ahlu kabair. Tapi kalau khawarij yang gulat itu yang menghalalkan darah kaum muslimin. Paham ya? Menghalalkan darah kaum muslimin yang Rasulullah mengatakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Siapa itu? Khawarij. Yang waktu itu bagaimana keadaan mereka? Yaqtuluna ahlal iman wa yadda'una ahlal awsan. Lihat. Mereka membunuh orang-orang yang beriman, tapi membiarkan orang-orang penyembah berhala dibiarkan. Itulah yang dikafirin para ulama. Paham ya? Ada pun khawarij yang hanya termakan syubhat, ya kan? Atau yang semisal mereka yang tidak sampai menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, itu dikatakan khawarij minal usat. Paham ya? Nah, sehingga para ulama merinci. Seperti Syekh Shalih Fauzan, lihat ini. Adapun terbunuhnya Utsman melalui tangan kaum muslimin, khawarij minal muslimin. Khawarij dari kaum muslimin, ashabul kabair, pelaku dosa besar. Allahul musta'an. Ini yang kita ambil, barakallahu fiik. Semoga kita semua dilindungi dari makar-makar syaitan yang terkutuk dan juga diselamatkan dari kelompok-kelompok sesat yang berusaha untuk merusak kaum muslimin dan merusak agama Islam. Nasallahu as-salamata wal afiyah wa nasallahu azza wa jalla an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan walhamdulillahi rabbil alamin.